Polres Palopo bersama Brimob melakukan patroli di sejumlah wilayah yang dianggap rawan usai munculnya gangguan aplikasi rekap suara dari KPU. Kapolres Palopo meninjau langsung ke sejumlah gudang logistik pemilu dan berkoordinasi dengan petugas PPK terkait prosesi yang tengah berjalan. Satres Narkoba Polres Asahan, Polda Sumatera Utara meringkus 2 orang yang kedapatan memiliki barang diduga narkotika jenis sabu. Penangkapan terhadap kedua tersangka dilakukan saat petugas dari Satres Narkoba Polres Asahan menggelar operasi Grebek Kampung Narkoba. Anak dari seorang sopir angkutan perkotaan di Bekasi berhasil mewujudkan impiannya menjadi abdi negara. Anak bungsu dari 2 bersaudara ini mampu membuktikan kegigihan dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir, edisi Selasa 20 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Mengawali berita kali ini, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika memantau pemilihan suara ulang di TPS 19 Kelurahan Wai Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung pada hari Minggu lalu. Kapolda Lampung mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut mengamankan dan menyelenggarakan gelaran tahap pemungutan suara hingga kegiatan PSU tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astuti mengatakan kegiatan Kapolda Lampung ini bertujuan untuk memastikan tahapan pemungutan suara ulang di 19 TPS Kelurahan Wai Kandis dan 5 TPS lainnya yang ada di wilayah hukum Polda Lampung berjalan aman dan lancar. Proses pemungutan suara ulang di Lampung tersebar di sejumlah wilayah, antara lain 3 TPS di Kota Bandar Lampung, 1 TPS di Kabupaten Lampung Timur, 1 TPS di Kabupaten Pesawaran, dan 1 TPS di Kabupaten Pesisir Barat. Kabid Humas Polda Lampung juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Bapak Kapolda Lampung kepada semua pihak yang telah turut mengamankan dan menyelenggarakan gelaran tahap pemungutan suara sehingga kegiatan pemilihan suara ulang dapat berjalan dengan aman dan lancar. Diberitakan sebelumnya terdapat permasalahan di beberapa TPS yang telah dilaporkan ke Bawaslu. Berdasarkan hasil penelitian dan pertimbangan terhadap 6 TPS tersebut, direkomendasikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Selanjutnya, Polres Palopo bersama Brimob melakukan patroli di sejumlah wilayah yang dianggap rawan usai munculnya gangguan aplikasi rekap suara dari KPU. Kapolres Palopo meninjau langsung ke sejumlah gudang logistik pemilu dan berkoordinasi dengan petugas PPK terkait prosesi yang tengah berjalan. Usai pemungutan suara dalam pemilu 2024, sejumlah rangkaian proses masih terus berjalan. Berkenan dengan hal tersebut, patroli gabungan dilakukan oleh jajaran Polres Palopo, Brimob Polda Sulawesi Selatan bersama Koramil Wara. Pagi hari ini kita akan melaksanakan patroli di beberapa PPK yang kita anggap rawan. Patroli tersebut dipimpin langsung oleh AKBP Safi Nafsikin, didampingi sejumlah pejabat utama lainnya.
Pemantauan tersebut dilakukan di sejumlah PPK yang dianggap rawan terjadi error. Hal ini kemudian mendasari dipendingnya rekapitulasi hasil perhitungan suara lantaran adanya gangguan aplikasi. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Palopo terlihat melakukan koordinasi dengan para petugas PPK terkait proses yang tengah berjalan. Serupa dengan hal tersebut, pihak PPK telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palopo, di mana proses rekapitulasi tetap dilakukan secara manual lantaran aplikasi Sirekap alami gangguan. Beruntung hal tersebut tidak memakan waktu lama sehingga hitung cepat surat suara menggunakan aplikasi tetap bisa berjalan. Patroli gabungan tersebut ditutup di lokasi terakhir yakni Kecamatan Sendana, di mana perhitungan surat suara berjalan aman seperti di kecamatan lainnya. Humas Polres Palopo melaporkan. Dari Palopo kita bergeser ke Buleleng. Upacara Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan di halaman Mako Polres Buleleng dan di lapangan utama Mapolda NTT. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera dimaksudkan sebagai sarana introspeksi diri, meningkatkan motivasi dan rasa nasionalisme bagi seluruh personel Polri. Bertempat di halaman Mako Polres Buleleng, Bali, Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Wituan Sutadi sebagai inspektur upacara memimpin langsung upacara Hari Kesadaran Nasional. Dalam upacara bendera dilaksanakan pengucapan Tribrata, Catur Prasetya, dan Panca Prasetya Korpri. Dilanjutkan dengan pembacaan amanat Kapolda Bali oleh Inspektur Upacara. Kapolres Buleleng menekankan pelaksanaan upacara merupakan sarana introspeksi diri serta untuk meningkatkan motivasi seluruh personel Polda Bali dan jajarannya agar senantiasa melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Sementara di Polda NTT, Kapolda NTT Irjen Pol Dani Tahi Tonang Silitonga sebagai inspektur upacara menekankan pentingnya menjaga moralitas dan mentalitas yang baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepolisian kepada masyarakat. Upacara Hari Kesadaran Nasional digelar di lapangan utama Riki Sitohang, Mapolda NTT. Kapolda NTT menyampaikan saat ini masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang prima, sehingga para personel Polri dituntut untuk profesional, untuk mengasah kemampuan dan mempertahankan keterampilan, diperlukan latihan terus-menerus dan selalu siap siaga. Upacara ini tidak hanya dianggap sebagai rutinitas belaka, tetapi juga sebagai sarana untuk memupuk serta meningkatkan rasa nasionalisme dan meningkatkan disiplin pribadi dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Polresta Barelang melaksanakan upacara bendera Hari Kesadaran Nasional di lapangan apel Mapolresta Barelang, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan upacara bendera bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme anggota Polri kepada bangsa dan negara. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto bertindak selaku inspektur upacara memimpin langsung upacara bendera Hari Kesadaran Nasional di lapangan apel Mapolresta Barelang, Provinsi Kepulauan Riau. Kapolresta mengatakan upacara bendera ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya memupuk kedisiplinan dan menggelorakan semangat pengabdian sebagai anggota Polri. Dalam pelaksanaan upacara juga dilakukan pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya.
Dalam amanatnya, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto menyampaikan tujuan diselenggarakannya upacara bendera Hari Kesadaran Nasional adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme anggota Polri kepada bangsa dan negara. Kapolresta Barelang juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja personel Polres Barelang sehingga situasi pada saat pemilu di Kota Batam aman dan kondusif. Saat ini, rapat pleno PPK di masing-masing kecamatan masih berlangsung. Kapolresta berharap para Kapolsek terus menjaga rapat pleno PPK agar berjalan aman dan tertib sampai dengan rapat pleno berakhir. Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengingatkan untuk tetap menjaga kewaspadaan, jangan menganggap remeh situasi karena situasi bisa berubah dengan cepat. Diharapkan ya kita antisipasi hal yang mungkin ya akan terjadi kerusuhan atau keributan, itu perlu antisipasi. Termasuk pengamanan dunia logistik ya, saya ingatkan rekan-rekan sekalian supaya dicek dan dicek. Setiap perkembangan ya, tiap jam, 1 jam sekali kalau perlu daerah kosong-kosong melalui KT ya, supaya dicek ya pengamanan di masing-masing gudang logistik di PPK ini. Sehingga ya, sampai dengan nanti pelaksanaan ya, 15 hari ya, setelah rapat pleno ini nanti akan dibawa ke gudang KPU dan Kota Batam ya, semuanya kegiatan bisa berjalan dengan aman, lancar dan berjalan. Dari Humas Polresta Barelang, Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.